Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada live kali ini akan melanjutkan bahas tentang Kastel Sorosoan yang sedikit mengulas tentang dari Kastel Sorosoan ini. Banten mendapatkan bantuan pasukan dari timur, dari Makassar, yang dipimpin oleh Laksana Muda Naim. Nah, di Banten itu mendapatkan gelar dijadikan sebagai kapten. Jadi setelah Makassar runtuh di bawah kekuasaan VOC, maka beberapa pasukan, beberapa tentara yang dari Makassar ini sebagian hijrah ke Goa dan Tidore Ternate. Kemudian di tahun 1671 ini dengan sekian gelombang datang ke Banten, memasuki Banten untuk kembali melakukan perebutan di Makassar, sehingga mungkin rapat koordinasinya mungkin di Banten. Nah, salah satu tokoh dari Makassar ini adalah Kapten Naim. Nah, ini saya temukan dokumen di plakat book yang terbit, yang mencatat tentang perjanjian-perjanjian VOC dengan kerajaan-kerajaan di dunia saat itu, dari tahun 1602 sampai tahun 1811. Plakat book ini. Nah, plakat book ini akan banyak mencatat tentang peristiwa-peristiwa perjanjian-perjanjian bilateral, perjanjian dagang dari berbagai kerajaan di Nusantara, termasuk juga di dunia, yang baik yang berjalan dengan normal atau yang kemudian ada konflik. Nah, dari Makassar ini hijrah pertama itu di bawah pimpinan langsung dari kemungkinan sang sultan juga hijrah ke Banten pasca Makassar untuk ke VOC, karena ada sosok yang ditinggal yang kemudian menjadi menantu dari Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, ini Syekh Yusuf Al-Makassari ini datang kemungkinan di tahun 1657, karena gelombang berikutnya itulah tentara yang paramiliternya, yang kurang lebih sekitar 7.000 pasukan, atau 7.000 atau 70.000 ya. Tapi lumayan banyak lah gitu, yang ditempatkan dari mulai Cinangka terus sampai ke Teluk Naga. Jadi ada yang pasukan lautnya taruh di pesisir, yang pasukan daratnya disimpan di Cimone, Cikokol, dan Pamulang. Itu di tahun 1671. Nah, konon Kapten Naim ini kemudian menjadi pengawal pribadi dari Pangeran Purbaya, yang sampai tahun 1729 masih setia mengawal Pangeran Purbaya. Dari Makassar bergelar Laksamana Muda, ketika masuk di Banten itu bergelar kapten.
namanya Kapten Naim sebagai pengawal pribadi Pangeran Purbaya dari tahun 1671. Nah, bicara tentang Kastel Surosowannya, berarti emang saat itu yang dirongrong itu adalah Kastel Surosowan oleh VOC. Sehingga bagaimana caranya melumpuhkan atau merayu beberapa daerah-daerah kerajaan-kerajaan di Nusantara yang punya pengaruh ekonomi seperti Mataram, Palembang, dan Makassar. Karena ini jalur untuk pemotong bantuan militer sekaligus juga jalur untuk memblokade supaya pedagang-pedagang Eropa tidak masuk ke Banten. Nah, VOC inilah sebagai yang banyak melakukan perjanjian, tapi juga dia yang mengawali dan dia yang mengakhiri. Istilahnya kayak gitu yang sekarang. Nah, kenapa? Karena sampai terjadinya peristiwa migrasi dari Makassar ke Banten. Karena Makassar sudah dikuasai VOC, itu untuk menyiapkan strategi baru bagaimana caranya kemudian yang di timur ini diambil alih kembali. Karena timur itu sudah dikuasai Portugis dan Belanda. Tutup warungnya udah. Iya, udah ke apa udah keluar, udah ke sana. Tutup warungnya besok pagi aja. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, Kastel Surosowan ini akhirnya kita kebuka. Kenapa Sultan Haji melawan orang tuanya? Provokasinya seperti apa? Ini bisa dilihat dari dokumen plakat book. Plakat book itu ada kurang lebih sekitar 17 jilid yang perjanjian dagang yang di seluruh kerajaan di Nusantara, baik yang dirugikan maupun yang diuntungkan, tapi memang versi mereka itu dari tahun 1602 sampai 1811. Nah, plakat book inilah kita bisa melacak peristiwa yang sebenarnya di abad ke-17 ini. Karena ketika memang tidak sampai terjadi sebuah peristiwa besar di Banten yang Sultan Haji dan Ageng Tirtayasa ini, mungkin ekonomi akan stabil sampai hari ini. Walaupun memang ya ada naik turunnya. Karena VOC bagaimana caranya harus menguasai dagang Nusantara yang sudah dilakukan oleh seluruh kerajaan maritim sebelumnya, itu yang di Kastel Surosowan. Jadi sudah ada perjanjian untuk bagaimana caranya melakukan ekonomi yang stabil, yang aman, terus juga saling menguntungkan, tidak ada intrik-intrik lain untuk wilayah keagamaan perjanjiannya. Tapi VOC ini memasukkan unsur intrik keagamaan, memasukkan unsur intrik akidah, sehingga mulailah bagaimana cara menggembosin. Ya mungkin juga karena ada beberapa yang pegawai VOC juga yang masuk menjadi bagian dari Kesultanan Banten. Salah satunya adalah Lukas Kardel. Nah, Lukas Kardel ini mualaf Muslim dan bekerja menjadi sebagai juru konstruksi. Jadi sebagai arsitek juru konstruksi di Kesultanan Banten. Arsiteknya adalah Lukas Kardel. Dan sosok ini, Lukas Kardel ini juga sebagai mertuanya dari Sultan Haji itu sendiri. Nah,
Dari sini kita bisa melihat konflik yang sebenarnya terjadi itu apa. Nah, kembali Makassar dengan hubungannya dengan Banten, makanya dalam beberapa dokumen-dokumen sejarah Banten besar, bahwa pakaian Banten itu mahkotanya, topinya dikenal dengan istilah topi Makassar. Mahkota Makassar, topi Makassar, peci Makassar. Kalau sekarang peci ya mungkin. Yang kupluk tinggi, yang ada garis-garis berwarna emasnya itu dikenal dengan istilah peci Makassar, topi Makassar istilahnya. Yang tahun 1671 beberapa pasukan dari Goa, Makassar, Tidore, Ternate itu datang ke Banten, kurang lebih sekitar 7.000 dengan sekian gelombang yang datang. Beberapa kapten yang ditempatkan dari pesisir laut semuanya itu disiapkan siaga untuk membantu Banten jangan sampai hancur oleh VOC secara militer. Itu tahun 1671. 1673 baru Sultan Haji diangkat menjadi putra mahkota. Di sini bisa kelihatan maka karena ini 17 jilid ya, 17 jilid tentang Plakat Book ini, belum juga tentang laporan tentang dokumen Batavia. Kalau ini dibaca, dilacak, maka akan tahu seperti apa garis frame besar di peristiwa abad ke-17 itu. Nah, Kapten Naim ini ya lumayan juga punya posisi penting, sekaligus juga sebagai bukan pemandu ya, sebagai patron di laut sebelum diangkat untuk mengawal Pangeran Purbaya pasca peristiwa 1682. Nah, awalnya saya berpikir, kenapa Syekh Yusuf Al-Makassari sampai menetap lama? Apakah dia hanya sebatas melakukan pendidikan yang kemudian menetap yang karena menikah dengan salah satu putri dari Sultan Ageng Tirtayasa, ataukah ada faktor lain? Nah, ketika menemukan tentang dokumen Kapten Naim ini dan beberapa daeng yang menjabat di militer di Kesultanan Banten sejak tahun 1671, ini bisa menambah informasi baru bahwa hubungan Banten dengan beberapa kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara ini saat itu tergabung dalam Kastel Serosoan, Inggris dan Prancis, udah otomatis. Termasuk kemudian juga dengan Bengkulu, kemudian juga dengan Aceh, kemudian dengan daerah-daerah kesultanan yang lain. Nah, hubungan-hubungan inilah yang menjadikan bahwa Banten di abad ke-17 itu begitu kuat, begitu disegani dan juga begitu ditakuti ya. Mungkin akan lebih jelas karena ini baru dapat dokumennya, plakat Serosoan, plakat book yang menginformasikan tahun 1602 dan sampai 1811. 1602 kemudian VOC diberikan izin
untuk membangun gedung yang di Bojonegara, sekarang kawasan sekitar Pasar Bojonegara, itu Bojonegara Gunung Santri, itu di tahun 1603 didirikan perjanjian itu setelah melakukan mereka karena kalah perang, kemudian diberikan ruang untuk gudang dagang sebelum mendirikan yang ada di Batavia. Batavia kemudian melakukan perjanjian, dan oleh Kesultanan Banten akhirnya diizinkan untuk mendirikan bangunan. Nah, kapal-kapal dagang yang kemudian diisi oleh dikawal dengan militer lengkap, itu memang diawali oleh VOC dulu. Sebelumnya hanya pengawalan biasa, tanpa pengawalan pasukan perang, hanya pengawalan keamanan. Tapi karena banyak kapal-kapal yang akan mendarat di Banten, yang berlayar, kemudian disergap dan disita oleh VOC, baru kemudian dikawal oleh militer semua kapal-kapal Banten itu. Salah satu kapal yang beberapa kapal itu dikenal dengan istilah singa hitam dan singa putih. Nah, kapal ini akan bergerak sesuai dengan tujuannya, dengan formasi dengan formasi orang buku dan formasi kalajengking. Formasi kalajengking itu yang di belakang itu kapal besar, kapal militer yang besar. Di mana letak orang-orang Makassar ketika datang ke Banten? Jadi diposisikan hampir di setiap pos-pos. Untuk di Tangerang itu di Cikokol, Cimone, Pamulang sampai ke Bogor Barat. Terus agak turunnya itu sekitar Cikande. Terus di pesisirnya dari mulai Cirangka, terus seluruh pesisir pantai sampai ke Tanjung Kait, sampai ke Muara Cisadane, Pako Haji. Nah itu disiapkan semua dari 7.000 pasukan yang bukan migrasi ya, artinya yang hijrah ke Banten. Karena saat itu Makassar tidurnya Ternate di tahun 1654 sampai 1670-an ini dalam posisi itu dihantam oleh VOC dan Portugis, sehingga mereka melarikan diri ke Banten meminta bantuan sekaligus juga menyiapkan strategi untuk serangan balik. Tapi sayang 1680 Banten dihantam oleh tsunami dan gunung Krakatau meletus di 1680. Sehingga 1682 terjadilah perang hebat di Batavia, dan semua hasil jerih payah yang udah disiapkan hancur lebur di situ. Nah, VOC kalah, Banten juga kalah, Batavian hancur, Sultan Agung Tirtayasa tertangkap, kemudian dipenjarakan, dan beberapa kerajaan-kerajaan Eropa menggugat
kepada kerajaan Nederland untuk mengadili Cornelis Herman Spelman yang telah merugikan beberapa negara. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Ini berapa menit? Mungkin itu sedikit ulasan tentang Kapten Naim. Nanti akan dilacak dokumennya. Selanjutnya peristiwanya seperti apa, ikuti terus akun ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.